Oh iya, sorry. Siapa namanya nih yang jadi host? Tolong jadikan saya host. Mau share screen. Oh ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Saya Sukma dari Angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan sharing untuk materi praktikum sistem sirkulasi. Jadi kan untuk besok itu yang sirkulasi dulu ya, baru nanti yang hari Kamis yang respi. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu ataupun ada yang ingin eh, dikoreksi, boleh saya sharing saja. Oke, jadi pertama sistem sirkulasi kita akan belajar untuk sistem sirkulasi itu ada empat topik. Di sini saya bawakan yang pertama ada sistem sirkulasi, terus yang kedua ada kor atau jantung, terus ada arteri atau vena, kemudian yang terakhir aorta. Tapi kalau untuk di buku praktikum kalian sendiri itu kan di preparatnya ada 5. Yang keempat sama yang kelima itu kalau kemarin di angkatanku eh, tidak ada preparatnya, tapi kalau besok mungkin kurang tahu, mungkin tidak ada juga ya. Tapi nanti saya jelaskan sedikit. Oke. Jadi yang pertama kita bahas untuk sistem sirkulasi sendiri. Untuk sistem sirkulasi sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada sistem kardiovaskular sama sistem limfatik. Kalau secara umum, jadi untuk sistem sirkulasi itu dia merupakan suatu sistem yang membawa sel-sel darah ataupun nutrisi ataupun zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ke seluruh jaringan tubuh. Jadi supaya seluruh jaringan tubuh itu mendapatkan si sel-sel darah merah, nutrien ataupun zat-zat yang dibutuhkan. Nah, dibagi jadi dua, ada sistem kardiovaskuler sama sistem limfatik. Untuk sistem kardiovaskuler sendiri, dia punya fungsi yaitu membawa darah bolak-balik dari jantung menuju jaringan tubuh dan sebaliknya. Ini menurut buku Gardner, tapi sudah agak lama, 2007. Terus untuk di Jan Kuedra sendiri dia bilangnya untuk fungsinya itu ada beberapa. Yang pertama ada pertukaran gas, oksigen maupun karbon dioksida. Kemudian untuk mengatur suhu, terus ada nutrisi, hormon, produk metabolisme, komponen imun, ataupun produk penting lainnya. Kemudian untuk sistem limfatik ini dia fungsinya itu adalah untuk mengumpulkan cairan limfa, kelebihan cairan dari jaringan ekstrasel, dan membawanya kembali masuk ke dalam sistem kardiovaskuler. Jadi bedanya itu kalau sistem kardiovaskuler dia bisa kita ibaratkan dua arah. Jadi yang dari jantung dibawa ke seluruh tubuh, terus yang dari seluruh tubuh dibawa kembali lagi ke jantung. Tapi kalau yang sistem limfatik itu dia hanya satu arah saja. Jadi dia yang dari kelebihan cairan yang di ekstrasel itu dibawa masuk kembali ke sistem kardiovaskuler. Jadi cuma satu arah dari ekstrasel, cuma dibawa ke sistem kardiovaskuler. Nah, untuk struktur sistem kardiovaskuler itu ada 4. Yang pertama ada jantung, jadi dia sebagai pompanya. Terus ada arteri, ada kapiler sama vena. Untuk arteri dia merupakan pembuluh eferen. Jadi eferen depannya kan E, berarti dia exit, berarti dia keluar dari jantung di mana dia akan semakin kecil. Jadi dari jantung dia besar, terus dia ke seluruh jaringan tubuh dia semakin kecil, semakin bercabang, 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 yang fungsinya untuk membawa darah ke seluruh jaringan. Terus kalau kapiler itu adalah pembuluh paling kecil sebagai tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrien, dan limbah antara darah dan jaringan. Terus kalau vena dia pembuluh darah aferen. Jadi kalau pembuluh darah aferen berarti dia yang menuju ke jantung. Jadi dia itu kalau vena berasal dari pertemuan venul. Venul itu dia vena yang kecil. Pertemuan-pertemuan venul, terus nanti dia akan menyatu jadi saluran yang lebih besar lagi.
Nah, saluran yang lebih besar lagi inilah yang akan nanti menuju ke jantung membawa darah untuk dipompa kembali. Oke, sampai sini ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, terus yang pertama, preparat pertama itu ada jantung. Untuk jantung sendiri, dia sebagai pompa pada sistem kardiovaskuler, di mana jantung sendiri dia ada empat ruangan atau empat ruangan terdiri dari dua atrium ataupun dua ventrikel, di mana untuk atrium sendiri dia fungsinya untuk menerima darah dari tubuh dan vena pulmoner. Sedangkan untuk ventrikelnya fungsinya untuk mendorong darah ke sirkulasi pulmoner ataupun sistemik. Terus untuk rangka ada juga rangka jantung. Itu dia yang annulus fibrosus, trigonum fibrosum, septum membranaceum. Itu lebih terkait di anatomi. Kalau di histonya itu dia ada yang itu valvula atrioventricularis sama musculus itu ya. Itu preparat 45, tapi nanti kita bahas ya. Kita fokus ke jantung dulu. Jadi untuk jantung sendiri, dia punya lapisan. Nah, lapisannya ini ada tiga. Dari dalam keluar, itu yang paling pertama ada endokardium, miokardium, sama epikardium. Nah, lapisan dinding jantungnya itu, endokardium itu dia yang paling dalam. Endokardium paling dalam terdiri dari dua lapisan lagi. Jadi endokardium dia ada lagi lapisannya. Ada dua, ada endotelium sama subendotelium. Terus di nah ini penjelasan yang pertama jadi gini. Lapisan jantung kan ada tiga, ada endokardium, miokardium, epikardium. Endo paling dalam, mio yang di tengah, epi yang paling keluar. Nah, endokardium itu lapisan paling dalam yang terbagi lagi ada lapisan endotel sama subendokardium. Nah, lapisan subendokardium itu ada yang namanya serat Purkinje atau sel Purkinje, di mana dia ini sel Purkinje itu fungsinya adalah untuk transmisi impuls ke seluruh jantung, yang di mana dia berisi sejumlah glikogen. Jadi, lapisan endokardium itu yang ini kelihatan ya kursornya. Yang paling dalam tuh yang ini. Dia ini untuk endokardium itu sebenarnya dia tersusun dari jaringan ikat. Jaringan ikat sama endotel. Ini yang ini paling sini paling dalam. Terus jadi nah, jadi dari sini sampai sini itu tuh endokardium. Nah, terus si endokardium itu dibagi lagi jadi dua lapisan. Yang paling dalam ini dia endotel, terus yang di sini dia subendokardium. Nah, di subendokardium itu dia ada struktur yang namanya sel Purkinje-nya ini. Jadi si sel Purkinje-nya ini dia biasanya warnanya lebih pucat dari sel-sel kontraksi yang lain. Warnanya lebih pucat. Fungsinya itu adalah untuk transmisi impuls ke seluruh jantung. Jadi nanti kalau ditanya fungsinya, itu transmisi impuls atau menghantarkan impuls ke seluruh jantung. Jangan dijawab untuk kontraksi. Kalau kontraksi beda lagi nanti dia. Oke, terus kita lanjut ke miokardium. Untuk miokardium itu lapisan tengah jantung yang merupakan lapisan paling tebal dan tersusun atas otot jantung. Jadi habis endokardium itu ada miokardium. Miokardium itu yang ini miokardium. Jadi dia isinya itu otot-otot jantung. Terus dia kalau gambarannya itu dia biasanya gimana otot jantung, ciri-cirinya otot jantung kan intinya di tengah. Terus nanti dia ada struktur khasnya diskus interkalaris. Cuman di sini dia kurang kelihatan. Terus dia bentuknya itu silindris. Nih, gambarannya lebih jelasnya nih. Yang ini miokardium yang ini. Ini miokardium jadi intinya tengah, terus dia biasanya silindris sama ada diskus interkalaris. Cuman di sini kurang kelihatan. Ini ya, nih. Intinya di tengah. Tengah. Ini bagian endotel. Ini bagian endotel, tapi dari sini sampai sini endokardium.
Oke, dari sini sampai sini endokardium. Si endokardium dibagi dua, ada endotel, subendokardium. Di bagian subendokardium ada sel Purkinjenya, warnanya lebih pucat. Nah, jadi kalau misalnya eh, pertanyaannya ini struktur apa? Ini kan eh, bagian miokardium. Tapi lihat dulu pertanyaannya. Misalnya kalau ditanya lapisan apa, baru miokardium. Tapi kalau misalnya ada struktur apa di sini, berarti ada si otot jantungnya. Ini miokardium juga ini. Ini miokardium. Ini intinya di tengah. Bentuknya silindris. Terus yang ketiga itu ada lapisan epikardium. Untuk lapisan epikardium itu adalah lapisan yang paling luar. Jadi epikardium dapat disamakan dengan lamina visceral perikardium. Jadi secara umum kan eh, lapisan itu ada dua, ada lamina visceral sama lamina parietal. Nah, lamina visceral ini dia yang biasanya langsung melekat pada organ. Tapi kalau lamina parietal dia itu biasanya melekat pada rongga. Nah, si epikardium itu dia melekat langsung sama jantung, makanya disebut lamina visceral perikardium. Nah, si epikardium ini dia dilapisi oleh yang namanya mesotel tipis gitu. Jadi mesotelium tipis itu seperti epitel tapi dia yang selapis gepeng. Terus pada saat jantung bergerak, jadi kan kalau misalnya jantung kita berdetak gitu berdenyut gitu ya, dia akan bergesekan untuk mencegah terjadinya kayak aus gitu. Jadi perlu adanya cairan pelumas. Nah, si sel serosa mesotel inilah yang menghasilkan cairan pelumas untuk mencegah eh, kayak aus dari gesekan pada saat jantung itu berdetak atau bergerak gitu. Untuk gambarannya itu yang ini ya. Yang pertama ini bagian endokardium, dibagi jadi dua, ada endotel sama subendokardium. Di subendokardium ada sel Purkinje yang fungsinya untuk mentransmisi impuls ke seluruh jantung. Kemudian dari sini sampai sini ada bagian lapisan miokardium yang isinya otot jantung. Di mana otot jantungnya fungsinya apa? Untuk kontraksi. Kemudian ini bagian epikardium yang ini. Oh iya, terus di lapisan epikardium itu biasanya dia ada pembuluh darah, terus ada fat atau jaringan lemak adiposa, terus juga dia ada nervus. Yang ini nih nervus. Terus yang ini fat. Kalau pembuluh darahnya di sini kurang kelihatan. Jadi di epikardium itu dia ada ini mesotel. Mesotel itu dia yang pelapisnya itu epitel lapis gepeng mesotel. Terus ini ada fat atau lemaknya, terus ada nervus. Terus juga yang pembuluh darah di epikardium itu biasanya pembuluh darah koronari. Jadi pembuluh darah koronari itu dia yang memberi nutrisi pada jantung itu sendiri. Tuh, ini epikardium, bagian sini epikardium ini. Ini epikardium, ini mio, ini juga epikardium. Oke, di jantung ada yang bertanya. Permisi Kak, Mm-mm. Permisi Kak, izin bertanya tadi di lapisan yang dekat dengan nervus itu ada apa saja Kak? Yang epikardium ya. Iya Kak. Itu dia banyak adiposit. Adiposit itu dia sel lemaknya. Terus juga ada nervus. Jadi ada adiposit, ada nervus, sama ada pembuluh darah koronari. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, saya lanjut ya ke preparat selanjutnya itu ada arteri atau vena. Fase sanguinea. Nih, kira-kira ini apa ya? Yang mana yang arteri, yang mana vena? Permisi Kak. Ya, Yang arteri itu yang B Kak, yang vena itu yang A.
Ya, ini siapa nih yang jawab? Oke, kita masuk ya dari arteri vena. Kalau dari dilihat gini aja apa aja yang berbeda kira-kira? Ini kan kalau dilihat-lihat ini sama-sama ya lapisan-lapisannya tunika intima, endotel, lapisan subendotel, dan lamina elastika interna, medial dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang beda? Permisi Kak, Heeh. untuk arteri sendiri itu lumennya lebih kecil dan dindingnya itu lebih tebal. Nah, sedangkan untuk vena sendiri dia itu memiliki katup yang pertama, kemudian lumennya itu agak kurang berat tuh dibandingkan dengan Apa? arteri Kak. Oh ya, oke. Nah, kalau dilihat gini aja bisa lihat ya kayak ini kan ada gambarnya. Ini lumen. Ini dia kecil, sedangkan lumennya vena dia lebih besar. Terus di vena juga kalau dilihat kayak gini aja ada katupnya. Kalau di arteri tidak. Ya, kita masuk di definisinya dulu. Untuk arteri sama juga kayak tadi yang pembuluh eferen. Pembuluh eferen yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke jala-jala kapiler di berbagai organ. Berdasarkan besar dan komposisinya, untuk arteri itu dibagi jadi tiga. Ada yang arteri elastis besar, ada arteri muskular ukuran sedang, sama arteri kecil. Tapi kalau vena dia di yang ke arah sendiri dia dibagi cuman ada vena besar, vena kecil, sama vena sedang sama vena kecil gitu. Nah, terus untuk contoh arteri elastis besar itu bisa kalian lihat ada aorta, ada arteri innominata, arteri carotis communis, arteri subclavia, sama arteri iliaca. Sedangkan untuk arteri muskular ukuran sedang itu ada arteri brachialis, arteri ulnaris, arteri femoralis di paha, arteri poplitea di lutut ya, arteri koronaria, sama arteri umbilicalis serta arteri dalam otak. Untuk arteri yang lebih kecil itu ada arteriol, metaarteriol, kapiler ataupun venula. Hmm. Terus untuk vena dia pembuluh darah aferen, berarti dia balik lagi ke jantung. Jadi darah-darah yang sudah eh, mengandung karbon dioksida dibawa lagi ke jantung untuk di proses difusi antara oksigen ataupun karbon dioksida. Ini gambarnya ada yang vena sama arteri. Jadi vena dia dibagi jadi vena besar, vena sedang, sama venula. Kalau arteri dia dibagi jadi ada arteri elastis yang tadi, arteri muskular sama arteriol. Nah, ini dia. Jadi, oke, benar ya, yang ini dia yang avena, yang B arteri. Nah, jadi untuk vena sama arteri sama-sama punya tiga lapisan juga. Lapisannya itu ada tunika dari dalam keluar, ada tunika intima, ada tunika media, sama tunika adventitia. Untuk paling dalam tuh tunika intima, dia terbagi lagi jadi tiga. Sama kayak jantung tadi kan, si endokardium itu dibagi jadi dua. Ada yang endotel sama subendokardium. Kalau dia di arteri sama vena, dia dibagi juga jadi tiga lapisan, tunika intima, media, adventitia. Tapi yang di tunika intima dibagi dia jadi tiga. Ada endotelium, subendotelium, sama lamina elastica interna atau sering disingkatnya itu LEI. Terus di tunika media itu lapisan tengah. Dia tersusun dari otot polos sama lamina elastica externa atau LEE. Di mana untuk otot polos ini dia bisa menghasilkan serat elastin, lamina elastis, serat retikulin ataupun proteoglikan itu protein-protein sama serat. Terus tunika adventisia itu adalah lapisan paling luar di mana di tunika ini dia tersusun dari kolagen tipe 1 sama serat elastin. Nah, untuk struktur khas yang ada di tunika adventisia itu ada yang namanya vasa vasorum. Vasa vasorum itu dia bisa disebut
sebagai pembuluh dalam pembuluh, di mana dia itu yang fungsinya untuk menutrisi pembuluh-pembuluh besar. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Jadi ini perbedaan antara arteri sama vena besar. Arteri paling besar kan aorta. Vena paling besar kan vena cava ya. Nah, untuk aorta sendiri, dia punya 3 lapisan. Vena juga. Ini intimanya, ini medianya, ini adventisianya. Vena juga seperti itu. Intimanya, medianya, adventisianya. Ada juga jadi saya bahas dulu untuk yang bagian tunika intima, paling atas ada endotel, terus ini di sini subendotelnya, terus yang kayak ada garis itu adalah labina elastica internanya. Terus yang paling tebal ini di sini di aorta itu tunika media. Kalau di adventisia ini yang lebih tipis. Di adventisia itu dia isinya adalah jaringan ikat juga. Jaringan ikat ataupun ada si vasa vasorum tadi. Oke, ulang ya. Jadi di arteri dia ada arteri ataupun vena dia ada 3 lapisan. Ada tunika intima, tunika media, tunika adventisia. Terus di tunika intimanya dia dibagi ada yang lapisan endotel paling atas, terus ada subendotel tengah, terus ada lamina elastica interna yang kayak garis. Terus bawahnya si tunika media. Terus sebenarnya di setelah tunika media ada lamina elastica eksternanya. Cuman di sini dia kurang kentara, lamina elastica eksterna yang ini. Kemudian barulah si tunika adventisia. Terus vena juga sama, tunika intima, tunika media, tunika adventisia. Terus di sini kalau kita lihat biasa untuk tunika media di arteri sama tunika media di vena itu ketebalannya berbeda. Begitu juga tunika adventisianya. Di arteri ataupun di vena dia ketebalannya beda. Nih, adventisianya. Di vena dia lebih tebal daripada di arteri. Tapi tapi tunika medianya di arteri lebih tebal daripada di vena. Dah, itu perbedaannya. Ini perbedaannya. Jadi untuk di arteri itu lumennya biasanya lebih kecil.